Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, Jemaat Divine of Holy Spirit Church yang ada di Kota Bitung. Bersyukur kalau pada kesempatan ini kita boleh kembali ada di dalam program dan komitmen kita, di mana 14 hari kita akan menerima kapsul-kapsul sebagai suplemen iman yang akan memberikan kita imunitas rohani supaya kita akan lebih baik, kita akan lebih sehat, kita akan lebih mampu dan siap menghadapi segala hal yang akan diizinkan Tuhan nantinya. Bersyukur pada malam hari ini Bapak Ibu sekalian, dan di hari ini juga kita ada di hari yang ke-13, Jumat 3 April 2020. Puji Tuhan. Ini kapsul-kapsul iman kita Bapak Ibu sekalian, dan kita sudah ada di hari yang ke-13 ya. Dan tentunya tinggal sehari lagi kita akan selesai dengan program ini. Dan saya akan mengambil kapsul-kapsul iman yang ada di hari yang ke-13 ini. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Ini kapsul yang pertama, Bapak Ibu sekalian, Jemaat Divine of Holy Spirit Church di Kota Bitung. Kapsul iman yang pertama ini kita bisa baca dari Mazmur 103 ayatnya yang ke-22. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya. Di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Puji Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Mazmur 103 ayat 22 ini dikatakan demikian. Pujilah Tuhan, hai segala ciptaan di seluruh wilayah kekuasaan Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Bapak Ibu sekalian, dari Mazmur 103 ayat 22 ini, mari kita lihat apa yang bisa kita renungkan ya. Dan ini kita baca bersama-sama di dalam apa yang menjadi kebenaran firman Allah ini, Bapak Ibu sekalian. Dikatakan, pujilah Tuhan, hai segala buatannya. Pujilah Tuhan, hai segala ciptaannya. Itu dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Kata buatan atau ciptaan ini dalam bahasa Ibrani memakai kata ma'ase. Arti secara hurufiah dari ma'ase ini adalah hasil dari buatan tangannya. Kalau dalam Dictionary of Bible dikatakan work of God, atau juga dikatakan God product. Itulah yang dimaksud dengan buatan atau ciptaan ya. Jadi ini bisa kita pahami bahwa kita sebagai buatan Tuhan atau ciptaan Tuhan, kita ini benar-benar murni adalah hasil dari buatan tangan Tuhan ya. Kita ini God product ya, atau kita ini work of God. Itulah dalam Dictionary of Bible. Mazmur 86 ayat 9 Bapak Ibu sekalian, dikatakan, segala bangsa yang Tuhan jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan memuliakan nama-Mu. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari Mazmur 86 ayat 9 ini punya korelasi dengan apa yang kita baca dalam Mazmur 103 ayat 22. Bahwa semua yang menjadi buatan atau ciptaan Tuhan di segala tempat di mana Tuhan menguasainya, di mana di situ kekuasaan Tuhan dinyatakan, maka disitulah Tuhan akan dipuji dan dimuliakan. Mazmur 86 ayat 9 katakan bahwa segala bangsa yang dijadikan Tuhan, dan itu akan datang untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Kata bangsa Bapak Ibu sekalian dari Mazmur 86 ayat 9 memakai kata goy dalam bahasa Ibrani ya, goy. Artinya adalah, kalau dalam terjemahan hurufiahnya secara sederhana didefinisikan, ini setiap bangsa atau suku bangsa dan dengan orang-orangnya. Dictionary of Bible menyatakan bahwa itu every nation and people. Ya, itulah segala bangsa yang dimaksud dalam Mazmur 86 ayat 9.
yaitu setiap bangsa atau suku bangsa dengan orang-orangnya. Alkitab katakan harus memuliakan Allah, ya, harus untuk meninggikan Tuhan. Kenapa? Karena kita ini ciptaan Tuhan, buatan tangan Tuhan, dan kita betul-betul murni menjadi bagian daripada apa yang Tuhan rencanakan. Jadi, every nation and people, ya, setiap bangsa atau suku bangsa dan setiap orang-orangnya harus memuliakan Tuhan. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini penting, ya. Di dunia ini, kalau Perserikatan Bangsa-Bangsa, United Nation, itu mengakui sekitar 241 negara, bangsa, ya, baik itu sifatnya kerajaan ataupun dia republik, ya, ataupun itu dikategorikan sebagai state, sebagai satu negara, ya. Jadi kita paham, kita tahu bagaimana dunia ini dengan semua hal yang Tuhan bisa izinkan, dan ini bukan bicara tentang nation saja, bangsa saja secara pemerintahannya, secara geografisnya, tapi ini juga bicara tentang people-nya, ya, demografinya juga. Ini bicara tentang populasinya, tentang orang-orangnya. Dan inilah yang Tuhan rindukan, bagaimana kita harus memuliakan Allah. Kenapa kita harus memuliakan Tuhan, Bapak Ibu sekalian? Karena di dalam Mazmur 89 ayat 12, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, itu dikatakan, langit dan bumi adalah milik Tuhan. Dunia dan segala isinya itu ciptaan Tuhan. Nah, jadi jelas, ya, bagaimana kita bertanggung jawab sebagai manusia yang hidup di dunia ini, apalagi kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, kita harus punya kesadaran bagaimana kita harus tahu dan kita harus betul-betul lakukan hal-hal yang membawa kita untuk bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan Bapak Ibu sekalian, kalau dalam Mazmur 89 ayat yang ke-9, itu dikatakan bahwa, ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat, ya Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Mazmur 89 ayat 9 juga jelas, ya, menegaskan kita bahwa Dialah Tuhan semesta alam. Ya, tidak ada yang seperti Dia. Bahkan dikatakan Tuhan itu kuat. Nah, menarik sekali. Yang dimaksud dengan kuat ini, Bapak Ibu sekalian, itu ditulis dalam Yesaya 33 ayat 6. Apa yang mengkategorikan Tuhan itu kuat? Apa yang dimaksud bahwa Dialah Tuhan semesta alam yang empunya langit dan bumi, Dia yang memiliki dunia dengan segala isinya, Dia yang tahu, Dia yang membuat, Dia yang menciptakan, ya, every nation and people, ya, bagaimana setiap bangsa dan suku bangsa dan orang-orangnya di dalamnya, ya, Dia Tuhan yang kuat. Kenapa Tuhan kuat? Dalam Mazmur 89 ayat 9, ya, itu dikatakan dalam Yesaya 33 ayat 6, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, katakan, Tuhan memberi keamanan kepada umatnya dengan kebijaksanaan, dengan pengetahuan dan kehormatan bagi yang takut akan Tuhan. Haleluya. Ya, jadi Tuhan bertanggung jawab. Ya, Tuhan yang memberi kita keamanan. Ya, kita menjadi orang-orang yang betul-betul terlindungi, terproteksi. Bahkan dengan kebijaksanaan, dengan pengetahuan dan kehormatan, orang-orang takut Tuhan itu akan mengalami apa yang menjadi pertolongan Tuhan. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, ini kapsul yang pertama sebagai suplemen iman kita, ya, di hari yang ke-13, Jumat 3 April 2020. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita punya kapsul yang kedua, ya. Ini kapsul yang kedua, Mazmur 121 ayat 2 dan ayat 8. Mazmur 121 ayat 2 dan ayat 8. Pertolonganku ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Di ayat 8 khusus bagian A dikatakan, Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, apa yang dikatakan firman Allah ini tentunya masih punya hubungan, ya, masih punya korelasi dengan apa yang ada di kapsul yang pertama tadi, ya. Bagaimana kita tahu bahwa pertolongan kita itu hanya dari Tuhan, karena Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya, ini sangat relevan karena Tuhan juga yang menciptakan kita. Kita buatan tangan Tuhan, ya. Kita sendiri itu merupakan bagian dari apa yang memang Tuhan sudah rencanakan, sehingga sangat wajar, sangat menjadi masuk akal kalau kita ini mendapatkan pertolongan Tuhan, ya. Jadi Mazmur 121 ayat 2 ini jelas, ya, pertolonganku ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Apa yang dimaksud dengan kata pertolonganku? Dalam terjemahan Ibrani ini dikatakan Aizer, ya, Aizer, ya. Apa yang dimaksud dengan Aizer ini? Yang dimaksud dengan Aizer secara urfiah dikatakan yang memberi pertolongan itu, atau juga dikatakan yang mendapatkan bantuan. Jadi Tuhan itu pertolonganku adalah kita ini diberi pertolongan oleh Tuhan, dan kita juga mendapatkan bantuan dari Tuhan, karena Ia yang menjadikan langit dan bumi. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, ya. Bahkan dalam Yesaya 44 ayat 2, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari katakan, Akulah Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Jangan takut, engkaulah hambaku, umat pilihanku yang kukasihi. Haleluya. Jelas, ya, Tuhan itu pertolongan kita. Di samping Tuhan jamin dengan apa yang bisa Tuhan pertanggungjawabkan, karena Dia yang menjadikan langit dan bumi. Itu Mazmur 121 tadi ayat 2. Bahkan dari kata pertolongan ini kita dapat satu pemahaman, ya. Itu dikatakan bahwa Dia yang memberi pertolongan dan kita yang mendapatkan bantuan. Artinya apa yang Tuhan lakukan itu akan tepat sasaran, ya. Tuhan tidak akan salah dan keliru untuk menolong orang-orang yang betul-betul pantas untuk mendapatkan pertolongan Tuhan, karena Dia Tuhan yang menjadikan kita sejak dari dalam kandungan. Orang tua kita belum tahu siapa kita, saudara kita, keluarga kita, kerabat kita, kenalan kita belum mengenal siapa kita. Masih dalam kandungan, Tuhan sudah tahu bagaimana kita nantinya akan dihadirkan di dunia ini sebagai ciptaannya, sebagai buatan tangannya, dan kita mendapatkan pertolongan Tuhan. Dia yang memberi pertolongan dan kita yang menerima bantuan, ya, yang mendapatkan bantuan. Puji Tuhan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dalam Mazmur 121 ayat 8a, ya, dikatakan Ia akan menjaga keluar masuk. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan bahwa Ia melindungi engkau waktu engkau datang dan pergi, sekarang dan selamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Yang dimaksud dengan kata menjaga atau melindungi, Bapak Ibu sekalian, dari Mazmur 121 ayat 8a ini, itu dikatakan dalam terjemahan Ibrani Saumar, ya. Terjemahannya Saumar, yang artinya Tuhan itu mengawasi, Dia mengikuti dan melindungi kita. Dia menyelamatkan kita. Itu artinya Tuhan itu melindungi atau yang akan menjaga keluar masuk kita, ya. Dia mengawasi, Dia mengikuti, bahkan Dia menyelamatkan kita. Dalam Dictionary of Bible dikatakan keep watch, protect, and save life. Ya, puji Tuhan. Itulah Saumar. Bagaimana Tuhan akan menjaga, Tuhan akan melindungi keluar masuk kita, ya. Dan itu untuk selamanya, dari sekarang sampai selamanya.
Itu terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dari Mazmur 121 ayat 8a. Ya, Tuhan yang akan mengawasi, maka Dia mengikuti kita dan Dia menyelamatkan kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Kenapa kita harus dijaga oleh Tuhan? Ya, kenapa kita harus dilindungi Tuhan? Kenapa kita mendapatkan pengawasan Tuhan, bahkan Tuhan ikuti kita dan Dia akan selamatkan kita? Yesaya 64 ayatnya yang ke-8 dikatakan, kami ini hanya tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami. Penting penyertaan, perlindungan, pertolongan yang Tuhan akan lakukan, karena manusia itu hanya tanah liat. Ya, tidak punya satu kemampuan yang terlalu supranatural. Manusia tidak bisa menyombongkan dirinya dengan apa yang dia miliki dan dia banggakan hari-hari ini, Bapak Ibu sekalian. Dia harus sadar, manusia itu apakah saya, Bapak Ibu sekalian, atau siapapun di bawah kolong langit ini harus mengerti, harus sadar bahwa kita manusia hanya tanah liat. Ya, tidak ada apa-apanya. Sehingga kita harus betul-betul mengerti Tuhanlah yang membentuk kita. Makanya Tuhanlah yang akan melindungi, Tuhanlah yang akan membawa kita keluar masuknya kita ada dalam pertolongan Tuhan. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita punya kapsul yang ketiga, ya. Kapsul yang menjadi suplemen iman bagi kita semua. Ini ditulis dalam firman Allah 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-12. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Semua kekayaan dan kemakmuran berasal daripadamu. Segala sesuatu Engkau kuasai dengan kekuatan dan dengan kedaulatanmu. Engkau berkuasa membuat siapa saja menjadi orang besar dan kuat. Haleluya, Bapak Ibu sekalian. Korelasi 1 Tawarik 29 ini, ayat yang ke-12 khusus yang terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, jelas sekali, ya, relevan sekali dengan yang dikatakan dalam Yesaya 64 ayat 8 tadi di kapsul yang kedua. Ya, kita ini tanah liat, ya, tidak ada apa-apanya. Tuhan yang membentuk kita. Dia sebagai penjunan kita. Dia sebagai tukang tanah liat, tukang periuk yang akan membentuk hidup kita. Dan dengan jaminan bahwa apa yang dikatakan dalam 1 Tawarik 29 ayat 12 khusus terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, semua kekayaan dan kemakmuran berasal daripada Tuhan. Segala sesuatu Engkau kuasai dengan kekuatan dan kedaulatanmu. Bahkan Engkau berkuasa membuat siapa saja menjadi orang besar dan kuat. Puji Tuhan. Jaminan Tuhan luar biasa. Yang menarik dari 1 Tawarik 29 ayat 12 itu dikatakan Engkau berkuasa. Bapak Ibu sekalian, ya. Yang dimaksud dengan berkuasa, terjemahan Ibrani memakai kata yaud. Ya, memakai kata yaud. Yang dimaksud dengan yaud adalah di bawah kekuasaan atau hanya dengan perantaraannya. Jelas, ya. Kenapa Tuhan itu berkuasa? Ya, karena hanya lewat kekuasaan Tuhan atau di bawah kekuasaannya, dan memang hanya dengan perantaraan Tuhan kita akan mengalami kekayaan, kemakmuran, dan semua hal yang membuat kita menjadi orang besar dan kuat. Itu jaminan firman Allah, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi mari kita renungkan ayat ini sebagai satu hal yang memberi kita motivasi, bahkan memberi kita garansi, memberi kita jaminan siapa Allah kita di dalam Yesus Kristus. Kita sebagai buatan tangannya, kita yang adalah tanah liat, kita ini dijamin oleh Tuhan. Ya, bagaimana kita hidup di dunia ini sepanjang umur kita, selama yang Tuhan izinkan. Dia Allah yang berkuasa. Dia berdaulat dengan segala kekuasaannya untuk melakukan apa yang dikatakan dalam 1 Tawarik 29 ayat 12. Ya,
khususnya terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian, ya. Dan mari kita lihat bagaimana juga Tuhan itu pribadi yang tentunya berdaulat atas semua kehidupan manusia, bahkan atas segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini. Mazmur 136 ayat 4 katakan, kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Haleluya. Tuhan itu hanya seorang diri untuk melakukan keajaiban-keajaiban besar. Perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara dahsyat, yang gagah perkasa. Tuhan itu melakukannya sendiri. Dia tidak butuh orang lain untuk membantu. Ya, Tuhan tidak perlu mengerjakan secara kolektif. Tidak ada yang bisa melakukan bersama Tuhan, karena Dia yang empunya dunia ini. Dia yang memilikinya, Dia yang menciptakannya, Dia yang menguasainya, Dia yang berdaulat. Dan itu Dia sendiri. Ya, bahwa Tuhan yang berkompeten atas apapun yang ada di dunia ini, termasuk manusia yang ada di dalamnya. Dalam Ulangan, kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 dan ayat 5 terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ya, Bapak Ibu dikatakan, saudara-saudara, ingatlah hanya Tuhan dan Tuhan saja Allah kita. Haleluya. Cintailah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu. Tunjukkanlah itu dalam cara hidupmu dan dalam perbuatanmu. Terjemahan umum katakan, segenap hatimu, jiwamu, dan kekuatan. Jelas sekali. Ulangan pasal 6 ayat 4 dan 5 mengatakan bahwa kita harus ingat, ya, sebagai manusia, apalagi kita sebagai orang percaya, bahwa hanya Tuhan dan Tuhan saja Allah kita. Dan itulah di dalam Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang menjadi Bapa atas hidup anak-anaknya. Tidak ada yang lain. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang lebih berkuasa dan lebih berdaulat dari nama Yesus Kristus Tuhan kita. Itu kata firman. Sehingga kita katakan dalam Ulangan 6 ayat yang ke-5 terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, cintailah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu. Tunjukkanlah itu dalam cara hidupmu dan dalam perbuatanmu. Atau dikatakan dengan segenap hatimu, jiwamu, dan kekuatan. Kalau kita tahu dan kita sadar, kita punya tanggung jawab iman bahwa hanya Tuhan di dalam Yesus Kristus yang adalah Allah dan Bapa kita satu-satunya, tidak ada yang lain, maka kita akan bertanggung jawab dalam hidup ini. Ya, kita akan tunjukkan bagaimana kasih kita, bagaimana tingkah laku perbuatan kita yang menunjukkan sikap dan cara hidup kita, ya, itu kita akan buktikan bagaimana kita mengasihi Tuhan, takut Tuhan, dan memuliakan Dia. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Kemudian di dalam 1 Tawarik 29 ayat 12 terjemahan bahasa Indonesia hari-hari ini, sebagai kapsul iman yang kita yang ketiga, itu dikatakan, ya, bahwa Tuhan berkuasa membuat siapa saja menjadi orang besar dan kuat. Ini puji Tuhan, ya. Ini sesuatu yang kita rindukan, ya. Kita sangat memiliki mimpi dan cita-cita untuk menjadi orang besar dan kuat. Dan memang Alkitab tidak melarang siapapun punya potensi, punya peluang, punya kesempatan untuk menjadi orang besar dan kuat, sejauh dia hidup menjadi orang-orang yang betul-betul sadar bagaimana dia bertanggung jawab dengan imannya dalam tingkah laku dan perbuatannya untuk mengasihi Tuhan dan untuk hidup memuliakan Tuhan dengan takut kepada Dia secara sungguh-sungguh. Nah, Bapak Ibu sekalian, kata orang besar dan kuat ini di dalam terjemahan Ibrani memakai kata gaudal, ya, to make great and powerful. Haleluya. Ya. Artinya gaudal ini adalah orang yang diberi potensi untuk menjadi besar
Dalam hal apa? Orientasinya apa? Ya memang, ini orientasinya bicara tentang pangkat dan kekuasaan, berbicara tentang properti dan kekayaan, atau bicara juga tentang bagaimana dia bisa punya kemasyhuran atau bisa terkenal. Jadi orientasi dan target daripada apa yang dikatakan firman Allah menjamin kita menjadi orang besar dan kuat, itu punya orientasi dan target di mana kita punya kapabilitas, kita punya kompetensi, dan kita punya reputasi. Nah, jadi Alkitab jamin sebenarnya, tapi tentunya dengan syarat di mana kita punya satu kesadaran yang sungguh-sungguh. Bagaimana kita mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan dengan menunjukkan cara hidup kita, perbuatan kita yang betul-betul mampu memuliakan Allah. Karena banyak orang mengejar kekuasaan, pangkat, kedudukan, kekayaan, kemasyhuran, yang namanya reputasi, yang namanya kompetensi, yang namanya kapabilitas, ada kalanya mempraktekkan hal-hal yang di luar memuliakan Tuhan, bahkan berlawanan dengan memuliakan Tuhan, terlalu permisif, menghalalkan segala cara, bahkan ada kalanya dengan merugikan dirinya sendiri, bahkan dengan segala cara yang mempermalukan dirinya sendiri. Yang penting dia punya target, yang penting dia masuk ke dalam apa yang dia impikan. Banyak orang menjadi terjebak dengan mindset, pola pikir, dan cara pemahaman yang keliru. Karena mereka berpikir Tuhan tidak mampu membawa mereka kepada reputasi-reputasi yang baik, yang hebat. Tuhan tidak mampu membuat mereka punya kompetensi yang luar biasa. Karena mereka ragu kalau Tuhan bisa membawa mereka kepada kapabilitasnya yang hebat. Padahal Alkitab jamin. Ya, kalau kita baca dalam 1 Tawarik 29 ayat 12, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Tuhan itu berkuasa, berdaulat untuk membuat siapa saja menjadi orang besar dan kuat. Ya, to make great and powerful. Tuhan sanggup melakukan itu. Kenapa dia bisa? Karena dia punya segala-galanya. Dia yang menjadi pribadi yang satu-satunya, Allah yang kudus, Maha Kuasa. Dia yang menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini, termasuk manusia yang hanya dari tanah liat itu, yang sebenarnya Tuhan sudah siapkan dengan kehidupan yang luar biasa. Tapi mari kita renungkan peluang, kesempatan kita untuk menjadi orang-orang yang besar dan kuat. Itu akan diizinkan Tuhan kalau kita sendiri bisa hidup dengan mengasihi Tuhan, dengan cara kita, tingkah laku perbuatan kita, dengan semua hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan iman kita yang sungguh-sungguh memuliakan, mengandalkan, dan selalu menyenangkan Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. 3 kapsul sebagai suplemen iman di hari yang ke-13, Jumat 3 April 2020 sudah kita terima. Dan biarlah ini dengan penuh sukacita, ya, dengan penuh tanggung jawab iman, dan kita akan hidup sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang mengerti betul apa yang menjadi kehendak Tuhan, yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya imunitas rohani kita akan semakin baik, akan semakin sehat, akan semakin mampu untuk bertahan dengan segala godaan, jebakan, provokasi, atau apapun yang membuat kita lemah, bahkan kita menjadi orang-orang yang jauh daripada kehendak Allah. Mari Bapak Ibu sekalian, kiranya kapsul-kapsul sebagai suplemen iman untuk kita bisa alami sebagai anak-anak Tuhan yang mau sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan memuliakan Tuhan. Kita akan buktikan itu, ya. Puji Tuhan. Ini sudah di hari yang ke-13, di tanggal 3 April 2020. Di hari Jumat ini, kita akan berdoa, Bapak Ibu sekalian. Ya, saya akan membawa kita untuk berdoa bersama-sama. Kita bersepakat mulai dari jam 00 sampai jam 24. Jumat 3 April 2020,
kita akan minta dan mohon pertolongan Tuhan akan dinyatakan untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bersyukur kepadamu ya Allah, kepada Tuhan yang baik. Pada kesempatan ini Tuhan, kami semua jemaat-Mu Divine of Holy Spirit Church yang ada di Kota Bitung, kami sudah ada di hari yang ke-13 sebagai komitmen dan program kami untuk menerima kapsul-kapsul sebagai suplemen iman, untuk membawa imunitas rohani kami menjadi lebih baik, lebih sehat, dan kami lebih mampu untuk hadapi apapun yang akan Tuhan izinkan. Untuk itu Tuhan Yesus, Engkau yang akan menolong kami semua. Engkau yang akan memberi kami kekuatan. Engkau yang akan memberi kami kesanggupan, supaya kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang sadar, yang mengerti bahwa kami ini adalah ciptaan Tuhan, buatan tangan Tuhan. Kami ini hanya tanah liat. Untuk itu kami harus hidup memuliakan Tuhan, harus mengasihi Tuhan dengan penuh kesungguhan, lewat tingkah laku perbuatan kami, lewat cara hidup kami, dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap roh dan kekuatan kami. Kami akan selalu hidup untuk mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Engkau sendiri jamin kami untuk menjadi orang-orang yang besar dan kuat. Kami akan alami segala hal yang menjadi bagian kami. Tuhan akan percayakan apa yang menjadi reputasi kami, kapabilitas kami, kompetensi kami. Semua Tuhan akan buat kami menjadi besar dan kuat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama-Mu. Hamba berdoa Tuhan, biarlah semua jemaat-Mu Divine of Holy Spirit Church di Kota Bitung, dimanapun berada, mereka diberkati Tuhan dengan kekuatan, kesehatan, hikmat, akal budi, damai sejahtera, dan sukacita daripada Tuhan. Tuhan yang akan memberkati, membuat berhasil dan sukses apa yang menjadi profesi, karir mereka, pekerjaan, tugas, dinas, usaha, bisnis mereka, sekolah, kuliah, atau apapun yang mereka cita-citakan, yang dibawa ke dalam kehendak Tuhan dan rencana Tuhan, dibuat Tuhan berhasil, dibuat Tuhan sukses dan luar biasa. Terima kasih Bapa. Bahkan setiap keluargamu, rumah tanggamu, dari anak-anak Tuhan, diberkati Tuhan, dibuat mereka senantiasa mengalami kebahagiaan, keharmonisan, kerukunan, dan semua hal yang baik Tuhan sudah siapkan. Mereka hidup memuliakan Tuhan dan menikmati semua yang terbaik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur dan kami serahkan semua jemaat-Mu Divine of Holy Spirit Church yang ada di Kota Bitung dan dimanapun berada, semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan yang ajaib, dahsyat, dan luar biasa. Terpujilah nama-Mu Bapa, mengucap syukur untuk semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Mari Bapa di sorga, Engkau Allah yang baik, Engkau mengasihi semua orang-orang yang tahu siapa Engkau, yang mengerti siapa Engkau, yang bersungguh-sungguh beriman kepadamu. Dimanapun setiap anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, biarlah mereka semua mendapatkan pertolongan, perlindungan, dan pengasihan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Kami percaya segala hal yang menjadi kebaikan, kemurahan, kasih, kemurahan Tuhan yang luar biasa menjadi bagian kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, bermohon, dan membawa segala sesuatu ke dalam kasih dan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, bersyukur kita sudah di hari yang ke-13, hari Jumat 3 April 2020. Besok kita ada di hari yang terakhir dari program dan komitmen kita. 14 hari kita akan menerima kapsul iman sebagai suplemen iman yang akan memberi kita manfaat di dalam imunitas rohani kita supaya lebih baik dan lebih sehat. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi khususnya bagi Bapak Ibu yang ada di Kota Bitung, ya ada hal-hal yang perlu untuk saya sampaikan, bahwa pemerintah Kota Bitung sudah mengeluarkan surat-surat edaran, himbauan, supaya kita betul-betul menjadi masyarakat yang taat, ya, yang menghormati ini semua, karena ada kebijakan-kebijakan pemerintah, ya,
yang akan tentunya mungkin membatasi ya ruang gerak kita, yang atau juga membatasi produktivitas kerja kita, atau mungkin hal-hal yang berhubungan dengan apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan kita. Tapi saya sekali lagi selalu menghimbau, ya, mari kita hargai dan hormati, karena tujuannya juga untuk kebaikan kita bersama. Saya punya keyakinan bahwa apa yang Tuhan bisa izinkan, itu Tuhan juga tahu dan mengerti bagaimana kita anak-anak Tuhan mengalaminya. Makanya perlu kesabaran, perlu ketaatan, dan yang lebih penting, mari ya bangun hubungan-hubungan yang baik, hubungan yang betul-betul memuliakan Allah di tengah-tengah keluarga kita, jemaat, masyarakat, atau dimanapun yang Tuhan izinkan. Doa saya bersama Ibu Gembala selalu merindukan supaya Bapak Ibu, jemaat Divine of Holy Spirit Church di Kota Bitung, dimanapun Anda berada, ya, bersama keluarga atau pribadi, saya mau katakan, kita tetap akan mendapatkan pertolongan Tuhan yang ajaib. Tuhan Yesus memberkati kita semua.